Kisah Nabi Muhammad bagian 65, Salat Jumat pertama. Rasulullah berangkat dari Kuba pada Jumat pagi. Beliau diiringi para sahabat Muhajirin dan Ansar. Sebagian berkendaraan, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika waktu salat Jumat tiba, Rasulullah tengah melewati Wadi Ranuna. Tempat itu dekat dengan perkampungan Bani Amr bin Auf. Rasulullah berhenti dan mendirikan salat Jumat bersama para sahabatnya. Itulah salat Jumat pertama yang didirikan Rasulullah. Dalam salat itu, Rasulullah berkhutbah, "Wahai seluruh manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal kebaikan demi kalian sendiri. Sungguh kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya akan datang suatu hari ketika salah satu dari kalian dikejutkan oleh suara gemuruh, sehingga ia akan melupakan harta apapun yang dimilikinya. Pada hari itu, Allah akan berfirman kepadanya langsung tanpa ada yang menerjemahkan dan menghalang-halangi. Firman-Nya, tidaklah telah datang seorang rasul kepadamu lalu ia menyampaikan ajaran kepadamu dan aku telah memberikan harta kepadamu serta aku telah memberikan banyak karunia kepadamu. Namun, semua itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Saat itu, ia akan melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat apapun. Namun, ketika melihat ke muka, ia akan menatap neraka jahanam. Siapapun yang dapat menjaga wajahnya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh kurma, hendaklah ia banyak menyebut kalimat thayyibah karena kalimat thayyibah itu adalah sesuatu yang indah yang akan diberi balasan sampai 700 kali lipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah." Pada saat salat Jumat itu, Rasulullah berkhutbah setelah salat didirikan. Baru pada kemudian hari, Rasulullah mengubah cara itu sehingga khutbah dilakukan sebelum salat Jumat dilakukan. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Setiap kali melewati sebuah perkampungan, orang-orang selalu berebut menawarkan tempat bersinggah dan beristirahat kepada beliau. Namun, selalu mengulang jawaban yang sama, "Biarkanlah unta ini berjalan, sesungguhnya ia diperintah Allah agar berhenti di tempat yang dikehendakinya." Gelombang tiba di Madinah. Kota Yatsrib dipenuhi bermacam perhiasan indah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ketika beliau tiba, seluruh kaum muslimin perempuan dan laki-laki, anak-anak dan budak belian, keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah yang telah lama mereka nantikan. Anak-anak lelaki dan para budak laki-laki ramai-ramai berbaris di jalan seraya bersorak. "Telah datang Muhammad, telah datang Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah." Para pemuda dan laki-laki dewasa menghunus pedang dan tombak sebagai tanda siap mati membela Rasulullah. Kaum muslimin yang mengiringi Rasulullah dari Kuba berseru bersama, "Telah datang Nabi Allah. Telah datang Nabi Allah. Telah datang Nabi Allah." Sementara itu, anak-anak perempuan naik ke atas rumah seraya bersama membaca syair, "Kami anak-anak perempuan keturunan Najjar. Hai orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad." Mendengar sambutan yang begitu hangat dan penuh sayang itu, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian semua cinta kepadaku?" "Ya, sudah tentu ya Rasulullah," jawab semuanya. Dengan hati bergetar penuh kasih, Rasulullah bersabda, "Allah mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian semua." Ada orang yang menangis, ada juga orang yang tersenyum saat mendengar pernyataan cinta dari Rasulullah yang begitu mulia, yang begitu mereka cintai, dan yang begitu mereka rindukan. Maka rebana-rebana pun berbunyi dan kaum wanita berpantun. Tola al-Badru, alaina min saniyatil wadai. Wajabasi syukru, alaina mada'alillahi dai. Ayuhal mabusufina jitabil amril mutoi garis bawah telah terbit purnama di atas kita, garis bawah. Garis bawah dari kampung Saniyatil Wada, garis bawah. Garis bawah wajiblah kita bersyukur akan apa yang diserukan penyeru, garis bawah. Garis bawah duhai orang yang diutus kepada kami, garis bawah. Garis bawah engkau datang dengan perintah yang ditaati, garis bawah. Demikian. Seterusnya,
Pantun-pantun kehormatan diucapkan oleh kaum muslimin laki-laki dan perempuan ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Itu adalah suatu saat yang amat membahagiakan dan tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah, suatu penyambutan yang begitu tulus dan penuh cinta. Gelombang muhajirin yang pertama. Abu Salamah bin Abdul Asad adalah muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Setelah itu, menyusul Amir bin Rabi'ah bersama istrinya, Laila binti Abi Hashimah. Beliaulah wanita muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Bersambung bagian 66.